Gimana Raf, kabar Raf? Baik. Baik. Om, apa kabar? Baik, sehat semua. Jadi Raffi sekarang udah lulus SMA nih? Udah. Oh, SMA di mana kemarin? Kemarin di Canisius. Canisius? Canisius Menteng. Canisius Menteng? Keren. Ini kalau misalnya sekolah, berarti Raffi kelas 3 nih selama ini di homeschooling gitu? Iya. Internet? Gimana rasanya tuh sekolah homeschooling internet? Gimana ya? Aku udah 1 tahun lebih online schooling dan sebenarnya mixed feeling sih, jujur aja. Soalnya awalnya sih senang sih, nggak harus bangun jam 6 kan, nggak harus bangun sekolah baru jam 8, terus juga sehari cuma 4 pelajaran doang. Tapi setelah 6 bulan, 8 bulan repetitif terus kan, di rumah terus nggak ketemu teman. Jujur aja jadi kayak sepi banget Om. Oh sepi? Jadi kayak pusing sendiri. Padahal kan tugasnya juga, maksudnya tugasnya sama berat, tapi dalam arti kayak harus berpergian ke sekolahnya kan udah nggak ada kan. Jadi udah nggak harus panas-panas di sekolah lagi. Ini semua di kamar kan, dingin. Tapi tetap aja kayak sepi gitu. Dan aku ngerasa lebih capek sih, malah lebih capek. Oh ya? Karena mungkin ini ya, karena sendirian, bosen dan energinya duduk terus gitu kali ya. Nah, terus ini kan kelas 3 nih, ini kan masa penentuan ya. Itu gimana rasanya Raf? Karena maksudnya kelas 3 itu kan ujian dan segala macem gitu, terus sekarang homeschooling, and then ada grup project segala macem itu, gimana rasanya tuh? Sedikit panik, tapi nggak kayaknya sih lebih panik kalau sekolah biasa daripada sekolah online sebenarnya. Oh gitu, jadi lebih panik sekolah biasa dibanding sekolah online. Mungkin beda-beda buat orangnya, tapi buat aku, meskipun aku bilang capek kalau sekolah online, tapi untuk kelas 3 ini, untuk masa penentuan lebih tenang aja sih. Lebih tenang. Terus kan ketika udah sekolah kelas 3 nih, berarti kan udah mau lulus gitu kan ya. Nah terus berarti ketika mau lulus itu bingung dong nih, wah mau ngambil universitas apa, teman-teman gimana, segala macam. Kalau misalnya dulu kan zaman Om, ketika kita sekolah di kelas 3 nih ya, gampang cerita-cerita nih sama guru, ketemu orang. Kalau sekarang kan nggak bisa ketemu sama siapa-siapa nih. Terus diskusi sama siapa? Nah itu tuh, diskusinya paling kalau butuh aja Om. Kayak misalnya ada tugas atau apa, ya itu baru WA atau Line ya kan, atau bahkan call kadang-kadang. Tapi kalau selain itu nggak, cuma ngobrol doang. Kalau ngobrol biasa enggak kan? Karena ngapain gitu ngobrol biasa, ngechat, nggak kayak sekolah biasa. Jadi ya lewat Line doang sih. Tapi cuman sekali-sekali doang, itulah masalahnya. Sekali-sekali doang. Jadi cerita, gue mau ngambil di sini, gue mau ngambil di sana, segala macam tuh diskusi kayak gitu sama teman-teman jarang. Kalau ketemu doang, kalau ketemu aja. Atau kalau lagi main game kan, lagi main game itu nanya, lu akhirnya kuliah di mana, atau ya ngambil jurusan apa? Kan biasa kan kalau zaman sekarang kan. Kalau pas kelas 3 ini pasti topiknya itu doang kan, ngambil kuliah apa, jurusan apa gitu. Nah terus Raffi daftar di mana aja? Aku kan pas kelas 3 itu rencananya ke US, berarti daftar di US kan. Aku daftar kemana ya? Jujur udah lupa sih. Kayak 10-12 sekolah lah. Kebanyakan di California gitu, kayak UCLA, UC Berkeley, itu kan California. Terus di Purdue juga, Purdue kalau ada yang tahu kan, di Purdue, UW Madison, gitu-gitu lah. Kenapa US? Kenapa US? Nah ini sebenarnya yang paling jago ngejawab pertanyaan ini ibu saya, karena ibu aku soalnya kan mama. Soalnya awalnya aku nggak mau ke US, tapi setelah di convince, alasan utamanya adalah gini Om. Kalau di US tuh institusinya tuh lebih holistik gitu. Kalau ngajarin anak-anak ya, ngajarin siswanya tuh lebih holistik. Soalnya dari sisi penerimaan siswanya sendiri, itu mereka nggak cuma lihat grades doang gitu, nggak cuma lihat grades, nggak cuma lihat entrance exam, tapi juga ngelihat aktivitas yang dilakuin selama 3-4 tahun di kuliah. Di SMA gitu. Terus juga kalau dilihat dari numbers doang, di US rankingnya lebih gede kan. Kalau di top 10 nih didominasi oleh US semua kan. Baru ada beberapa yang UK, tapi UK atau China juga ada ya. Tapi semuanya US gitu, hampir semuanya. Emang kalau di UK nggak kayak begitu ininya, ambil sekolahnya? Pengetahuanku sih, maksudnya ambil sekolah gimana? Ya maksudnya culture-nya atau di background, tadi kan Raffi ngomong kalau background 3 tahun sebelumnya dicek dulu ini. Dari cerita teman-teman sih, kalau misalnya dalam konteks apply sekolah,
kalau lewat UK ya, ada juga kan namanya yang kalau US tuh SAT, kalau UK kalau nggak salah GCSE atau A-levels gitu. Nah itu tetap sama, tapi kalau dalam arti personal essay di UK itu nggak diminta gitu. Kalau di US diminta. Jadi personal essay kan kita ceritain siapa kita, diri kita siapa kan. Terus nanti ada pertanyaan dari mereka juga, kita harus jawab. Nah itu kan tujuannya adalah untuk meng-capture kita sebagai seorang diri kan. Nah ya, jadi kalau di UK itu cuma disuruh isi satu doang personal statement, dan itu dipakai ke beberapa uni. Sedangkan kalau di US setiap uni itu nanya gitu. Itu beratnya sih kalau di US. Jadi harus nulis essay benar-benar bagus. Jadi tantangannya dong malah dicari nih. Tantangannya benar, tantangannya. Kalau di Indonesia ngambil daftar juga kemarin? Daftar juga sih. Oh daftar juga, tapi akhirnya lebih memutuskan untuk ke US. Iyalah, soalnya kan aku udah persiapan US tuh udah lama banget. Udah dari kapan? Udah dari kelas 11 lah. Kelas 10 bahkan. Kelas 10 tuh kelas berapa? Berarti sekarang kamu tahunnya SMA tuh 1, 2, 3 nih. Iya, kelas 2 ya? Kelas 2 ya, udah generasinya beda nih. Kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA berarti udah mulai milih, udah mulai penentuan, wah gue mau ke Amerika nih nanti nih. Iya. Dalam arti mulai belajar buat ujian masuknya. Ada ujiannya juga? Ada. Oh, berarti dari kelas 1 tuh sudah tahu nih gue bakalan ke Amerika, lulus kuliah di luar gitu. Kalau jurusan gimana, Pak? Kalau jurusan jujur masih sampai sekarang pun ya, aku masih agak ragu-ragu. Tapi maksudnya dari dulu udah tahu mau jurusan? Enggak, dulu aku nggak tahu jurusannya apa. Oh, jadi nggak tahu jurusannya. Jadi tapi tahu dulu mau ke Amerika. Setelah itu baru menentukan jurusannya. Kalau bisa setahun setelah di uni nanti menentukan jurusan gitu. Tapi sekarang sih enggak kan. Sekarang aku udah punya jurusan gitu. Yang jelas aku mau teknik aja, tapi nggak tahu tekniknya apa gitu. Dulu kelas 10 gitu. Oh, jadi tapi tahu mau teknik tapi nggak tahu tekniknya apa. Kenapa belum tahu mau tekniknya? Gini, kenapa ngambil teknik? Kenapa ngambil teknik? Pertanyaan yang menarik sih. Karena aku suka angka, Om. Suka matematika, fisika itu aku suka. Dari dulu tuh gimana ya, kalau matematika sama fisika kan kayak absolut aja. Ada soal, terus nanti cara ngerjainnya adalah either ya pakai logika kalau matematika atau pakai rumus kan. Nah itu cuman kita tinggal ngikutin itu doang, dan itu yang aku suka sih. Jadi nggak harus terlalu kreatif lah maksudnya. Kalau dalam arti ngambil jurusan arts misalnya, kan harus pakai otak banget kan, berkreatif segala. Aku nggak jago itu. Jujur aja aku lebih jago angka, yang absolut aja. Absolut. Ini kedepannya kepikiran nggak mau jadi apa kalau udah lulus gitu? Opsi aku sih masih banyak. Aku masih buka opsi. Aku bisa lanjut S2. Lulus S2 terus nanti bisa research. Atau enggak aku intern, ngambil kerja dulu setahun 2 tahun, nyari experience dulu lah in the work field. Terus setelah itu baru. Bayangnya apa tuh nanti kalau udah jadi ngambil teknik, terus kerjanya jadi apa nanti bayangnya? Ya kalau untuk menjawab pertanyaan itu aku harus cita-cita dulu dong. Oke, cita-cita dulu ya. Cita-cita aku sih gini Om. Zaman sekarang kan banyak tuh mungkin aku terpengaruh ya oleh sosial media atau gimana. Tapi kan kita sering dengar tuh yang kayak krisis iklim, yang climate crisis, ya kan? Dan itu menurut aku merupakan sebuah masalah yang sangat mengkhawatirkan gitu. Bahkan dalam 40-30 tahun ke depan, efek dari krisis climate crisis itu gede banget kan. Dan maka dari itu aku pengen kerja di bidang dimana aku bisa mempengaruhi industri untuk lebih eco-friendly Om, gitu. Jadi dalam hal mesin-mesin yang kita pakai, alat-alat yang kita pakai keseharian gitu. Contohnya kayak mobil atau apa. Itu tuh gunanya teknik di situ. Oke. Di Indonesia sendiri emang dihargain, Raf? Apa Raffi emang udah berpikiran mau setelah ini mau berkuliah di luar, kerja di luar? Karena di Indonesia kan zaman sekarang nggak terlalu ini. Benar. Fundingnya kurang. Iya, apa karena itu alasan Raffi dari awal mau ke Amerika, karena planning ke depannya itu udah di plan dari awal ya, oke gue mesti S1 di sana, terus S2 di sana, terus kerja di sana. Apa karena emang ada secara nggak langsung ke arah sana? Secara nggak langsung iya benar, ada arah ke sana. Jadi mungkin aku kerja di sana dulu, terus gimana lah bisa bikin perusahaan atau apa, atau dapat posisi yang bagus, nanti baru pindah ke Indo, bisa bikin pengaruh yang lebih besar. Tapi aku juga ngerasa Indonesia kan potensi buat untuk
gimana ya, kan kalau untuk membuat perubahan dalam krisis iklim, kan kita harus fokus ke energi terbarukan kan, kayak renewable energy segala macam. Indonesia tuh gede banget potensinya gitu. Masalahnya emang tadi aja dananya kurang, karena kita masih fokus ke hal-hal yang lain kan, nggak kayak negara kayak Jerman gitu. Tapi kalau ngomongin potensi, Indonesia potensinya gede banget. Jadi aku masih bingung sih, balik lagi ke Indo atau kerja di US dulu sebenarnya. Dan aku kurang yakin bisa langsung make an impact nggak kalau di Indo, gitu kan. Oke, good. Nah, sorry, ini agak balik lagi nih. Raffi berarti kuliah keluar nih, ini nanti kuliah di mana nanti? Di UC San Diego. San Diego. Bagus tuh universitasnya. Menurut aku sih bagus ya. Oh, keren. Apa? Scholarship apa sendiri? Sendiri biasa. Sendiri. Tapi scholarship mereka juga ngeluarin kan? Ngeluarin. Tapi mungkin di sana biasanya mungkin ada ya, kalau misalnya udah ini daftar scholarship sendiri gitu. Bisa ya? Bisa. Kan scholarship ada 2 jenis Om. Satu yang public funded, sama satu yang private kan. Nah kalau yang public funded itu kita sebagai siswa internasional, opportunity-nya nggak banyak gitu. Ya kan, difokusin ke orang US, citizen US. Jadi yang kita bisa dapat tuh scholarship private gitu. Antara dari departemennya UCSD, UC San Diego, UCSD, atau enggak dari Indo gitu, kita cari scholarship dari Indo. Ada banyak kan tuh program yang bikin yang private fund. Dulu waktu di Texas ya, itu Texas ya? Iya, di Texas dulu ke Texas A&M itu di boardnya itu ya, itu scholarship banyak banget. Ada saking parahnya scholarship untuk nama Michael. Oh ya? Ada kayak gitu, scholarship untuk Kidal. Ada. Daftar aja gitu. Langsung otomatis daftar aja. Pokoknya semua aneh-aneh scholarshipnya. Atas nama Michael lah, scholarship tanggal lahir sekian gitu. Ada gitu. Udah daftar itu nanti setiap bulan dikasih $500 gitu untuk kuliah gitu. Jadi menarik juga. Menarik gitu. Nanti di sana Raffi coba gitu di sana ya. Untuk scholarship itu bisa kayak gitu. Lihat aja tuh nanti di board itu scholarship daftar gitu. Dan nanti persyaratannya apa aja tuh. Nanti kalau kayak gitu scholarship melimpah banget dong. Melimpah banget. Zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, tapi zaman dulu sih melimpah banget. Tinggal ke ruang administrator gitu, lihat aja. Ini ada ini gitu. Daftar aja langsung. Sebulan tuh bisa $500, 1.000 gitu, tergantung ininya. Mungkin nanti Raffi juga ngerasain tuh di situ tuh. Menarik. Iya. Aku harus cari sih. Aku emang nggak berminat nyari scholarship tadinya. Tapi setelah dipaks, iya benar juga sih, ada benarnya kan. Kalau misalnya bisa dapat scholarship ya kenapa enggak? Lumayan bagus, lumayan kan. Berarti ini kuliahnya udah Raffi ke Amerika gitu. Di sana udah buka online. Insya Allah. Tergantung di institusinya, tergantung. Ada yang bisa online, offline. Nah kalau yang sekolah aku, dia bilang next fall, karena aku pakai sistem 3 bulan kan. Fall, winter sama spring. Nah next fall itu harus offline. Harus offline. Oh, berarti jadi in person. Oh, langsung ketemu. Dan itu masih sebulan lagi. Oke, jadi generasi Raffi ini unik nih ya, kalau misalnya melihat ya bahwa SMA-nya online, terus habis itu kuliahnya juga sebenarnya bisa kuliah online kan? Bisa sebenarnya. Sebenarnya kita bisa milih dua universitas nggak sih kalau sekarang kayak gini? Aku bukan I'm not an advocate for yang kayak gitu-gitu. Yang kayak ngambil 2. Soalnya pertama ya itu ngambil kursi orang lain kan sebenarnya. Ya oke lah, kalau misalnya kita gitu, studennya capek gitu. Dari sisi tapi kalau dalam arti peraturan, ya bisa aja ngambil dua-duanya. Iya, kalau kita bayar dua-duanya kan bisa swasta, Trisakti sama Unpad gitu, atau bahkan USD atau satu lagi Trisakti gitu. Bisa, kan? Bisa kan? Kalau kita bayar dua-duanya, gitu kan? Tapi dari sisi Raffinya sendiri melihatnya gimana tuh? Dari sisi siswanya? Ya aku ngeliatnya capek sih. Capek ya? Ya capek lah. Jadi itu kan kayak ngambil 2 double major gitu kan. Iya, tapi kan itu generasi adanya di generasi Raffi doang bisanya loh sekarang. Maksudnya generasi aku gimana? Generasi di mana saat ini kondisinya pandemik gitu ya. Terus kesempatan itu kita bisa berada di 2 tempat yang sekaligus berbeda. Gitu. Iya, dua tempat yang berbeda loh. Tapi kan nggak sesimpel itu Om sebenarnya. Soalnya kan meskipun online nih, kita tetap ada tugas. Terus juga apalagi kalau di yang lokal-lokal ya. Universitas lokal kan ada tugas orientasi juga. Itu kan berat kan. Jadi ya
Bisa sih. Bisa tapi kan. Bisa. Kalau mau kan. Dan itu memang kemungkinan itu bisa dilakukan gitu kan. Tapi sejujurnya aku nggak tahu ya kalau itu nanti kalau misalnya sampai dilanjutin nih sampai lulus, aku nggak tahu itu boleh atau enggak ya sebenarnya. Kalau kita bayar dua-duanya bukannya boleh ya? Terus nanti di CV kita tulisannya apa? Ya 2 universitas, makanya unik kan. Ketika daftar ya, ini pengalaman ya, ketika kalau misalnya interview orang gitu ya, ketika ada sebuah keunikan, itu akan menjadi nilai tambah. Benar, itu benar sih Om. Gitu. Yang satu misalnya, kok kamu bisa kuliah di Trisakti sama di San Diego? Gimana caranya? Oh iya, saya kan waktu generasi saya online nih, gitu kan? Iya sih. Benar. Dan ini hanya bisa di sekarang, nggak mungkin zaman dulu kan nggak bisa di 2 tempat berbeda gitu loh. Mungkin nanti kedepannya juga udah pandemi udah lewat nggak bisa juga. Sekarang ini kan kita bisa berada di 2 tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Tapi aku lihatnya gini loh, ya gimana ya orang mikir pandemi bentar lagi udah mau selesai, ya kan? Itu kemungkinan kita lihat di sisi positif, mungkin pandemi udah selesai. Nah kalau kayak gitu, terus misalnya nih aku ngambil di ITB, terus satunya di UCSD misalnya, ya kan? Nanti kalau misalnya ITB tiba-tiba offline, di situ di titik itu kita harus decide kan. Terus selama beberapa bulan sebelumnya always dong. Iya. Tapi kan? SKS kan tetap ini, SKS tetap ada, nggak bisa ya? SKS mata kuliahnya kreditnya maksudnya di transfer. Iya gitu, nggak bisa. Nggak bisa lah, karena kan di yang US aku udah ngambil, buat apa aku transfer gitu. Gitu. Jadi itu cuman maksudku ya satu dalam arti capek, kedua ngabisin waktu juga Om. Akhirnya yang di Indo juga di drop gitu. Jujur aja aku pertama kali dengar ide itu sih aku nggak percaya sih, kayak bener-bener disuruh 2 aku nggak. Kelebihan sih menurut aku. Kelebihan ya. Jadi satu aja udah cukup ya sebenarnya ya. Satu udah cukup lah. Dan bisa fokus kan. Bisa fokus ya. Kalau 2 nggak fokus Om. Berarti generasi Raffi, ya teman-teman Raffi kalau sekolah juga sama juga kayak Raffi pemikirannya bahwa yang ambil keluar gitu. Maksudnya? Yang maksudnya ya generasi udah mikir bahwa saya mesti kuliah di sini jadi ini. Kuliah di luar negeri atau di terserah. Iya terserah. Iya udah sama semua. Sama mereka. Aku nggak bisa ngomong buat semua anak ya. Tapi di sekolahku sidanya itu pada berambisi semua sih. Nah jadi kalau kita mau ngomongin mengenai Canisius, itulah di situ aku ngerasa bersyukur banget ya, soalnya semua teman-temanku tuh sama ambisinya gitu loh. Mereka mikirnya aku mau ngambil mata kuliah ini, terus aku mau kuliah di sini kalau bisa, ya kan? Dan oleh karena itu nanti aku mau jadi ini di masa depan gitu. Jadi semuanya udah semangat. Kalau misalnya aku mau nanya Om, Om kalau di posisi aku, yang misalnya suruh milih 2 gitu tadi, keterima di 2, Om ngambil nggak dua-duanya atau ngambil salah satu? Kalau ada kesempatan, Om ambil. Dua-duanya? Iya. Alasannya apa? Karena nggak mungkin lagi bisa kejadian kayak gitu. Kapan lagi bisa ngambil kesempatan ini? In a lifetime. Perkara nanti misalnya contoh ya, Raffi bilang tadi, nanti 3 tahun lagi kalau misalnya tiba-tiba harus offline gitu, ya udah gitu. Katanya salah satu. Toh juga minimal di situ ada something buat nambah-nambah pengalaman dan CV. Gitu. Ketika kita kerja, gini, Om ngerasanya gini ya. Tenaga kerja itu nantinya akan banyak sekali ya. Yang kuliah di luar banyak sekali. S2, S1 itu udah kayak kacang goreng gitu. Nah, yang menjadi penentu bahwa kita sukses apa tidak sukses itu adalah diri kita sendiri ketika kita berkarir gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk kita masuk ke sebuah karir gitu, let's say perusahaan besar gitu ya, kita mesti punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi kan kalau kita interview kita ngasih CV ke orang gitu kan, ngasih CV. Nah, CV-nya itu mesti unik gitu ya. Untuk bisa dipanggil atau gimana. Ketika dipanggil itu nanti ada cerita tuh di situ tuh. Oh ya, saya pernah ngambil 2 kuliah. Pengalaman saya gini. Dan itu akan memperkaya kita. Nah, itu something yang nggak mungkin bisa kejadian kalau nggak pada saat timingnya ini, gitu sih. Benar juga sih. Kalau misalnya perkara nanti, let's say 3 tahun lagi ternyata kata Raffi, which is true, bahwa oke lah, ternyata gagal, nggak bisa nih. Salah satu ya useless gitu. Ya udah gitu. Toh yang penting kan ilmu, ya kan, ilmunya dapat. Iya. Gitu. Ilmu kan sesuatu yang nggak bisa dibuang begitu aja. Betul. Gitu. Nothing tulus lah. Gitu. Kecuali kalau misalnya satu main-main, satu kuliah, ya itu two different things gitu ya. Ini sama-sama ilmu. Ya nothing tulus. Practically nothing tulus lah. Berarti kalau masalah double work juga Om
Iya, something yang harus dijalanin. Iya. Masih muda gitu kan. Ya nggak tahu ya. Aku sih mikir sesuatu yang why not gitu. Nothing tulus prinsipnya itu sih. Exactly. Gitu. Benar. Tapi ya kembali lagi. Well, something to lose is money. You lose money, right? Iya, but mungkin we can find money gitu. Uang itu bisa dicari. Nah itulah itu masalahnya kan. Karena aku mikir aku terlalu gimana ya, terlalu privilege gitu sampai bisa milih 2. Karena kan nggak semua orang bahkan bisa ke uni gitu. Itulah masalahnya. Jadi kayak kita nganggap uang tuh kayak semacam hal yang bisa langsung dihabiskan gitu loh. Padahal kan bisa di save kan. Apalagi kan di uni tuh banyak banget yang student loans yang masih debt gitu kan, masih ngutang, dan sedangkan aku di sini bisa punya kenikmatan milih 2 gitu. Nah, aku mikirnya lebih ke moralnya aja sih. Moral ya. Beban moralnya. Beban moralnya ya. Tapi kalau menurut Om nggak apa-apa. Well, beban moral betul setuju gitu ya. Tapi kan kalau misalnya untuk mengurangi beban moral nih ceritanya nih, ya finance scholarship. Finance scholarship ya. Iya gitu. Scholarship kan nggak ada beban moral dong. Nggak ada. Iya kan. Artinya kalau kita dapat itu karena diri kita, gitu kan. Bukan karena siapa orang tua kita, siapa kita segala macam, karena diri kita mampu. Gitu. Ya, itu kalau kita dapat, misalnya nih contohnya kita yang satu dapat scholarship, yang satu bayar sendiri gitu ya. It's double degree kan jadinya. Kan banyak yang double degree gitu kan. Double degree tapi dari uni yang sama Om. Ya, sekarang ini yang berbeda, which is itu membuat kita unik jadinya. Iya sih, benar sih. Ya, siapa lagi yang punya double degree di 2 universitas yang sama dan pada saat yang sama pula? Iya, jarang ya. Jarang gitu. Dan itu satu-satunya kemungkinan bisa terjadi ya saat ini. Benar. Itu sih. Iya, baguslah ada 2 pendapat yang kuat. Oke, thank you kalau gitu. Terima kasih Raffi ya.